Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dengan santapan rohani Gereja Teraja Jemaat Siro Campagaya. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian besar dari firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali menghirup udara semua karena kasih Tuhan. Kami kembali mendapatkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin melandasi pagi hari ini dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi suluh langkah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Kitab Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 11. Galatia 3 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh pada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang telah tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini itu diangkat dengan tema hidup oleh iman. Dalam bahasa Toraja dikatakan umpo tuo kapotonganan. Salah satu cara yang tepat untuk menegur seseorang atas kesalahan yang mereka lakukan yaitu dengan menyadarkan mereka bahwa perbuatannya salah dan tidak benar. Tetapi tentu hal itu kita lakukan dengan bukti-bukti yang benar dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Paulus menegur orang Kristen di Galatia karena mereka telah percaya kepada Kristus namun masih mencari pembenaran dengan melakukan hukum Taurat. Teguran Paulus sangat keras dan menyebut mereka sebagai orang bodoh. Itu di ayat 1 dan 3. Rasul Paulus merasa heran bahwa mereka terlalu gampang menyimpang dari kebenaran Injil karena pengaruh orang-orang yang mempesona mereka dengan mengikuti Injil lain. Itu kita bisa lihat dari Galatia 1 ayat 6 dan 7. Paulus juga memberikan beberapa contoh konkret dari dirinya sendiri, juga menunjuk Abraham yang dibenarkan karena iman. Itu ayat 6 sampai 9 bacaan kita tadi. Selain itu, Paulus juga mengutip apa yang dikatakan Nabi Habakuk bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman.
dalam pembacaan kita ayat 11, dan kita bisa lihat juga dalam kitab Habakuk 2 ayat 4. Karena dengan iman seseorang dapat dibenarkan di hadapan Allah, dan bukan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan baik lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus yang terjadi hanya sekali untuk selama-lamanya. Keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma. Syaratnya adalah kita beriman dengan sungguh-sungguh dan setia kepada Kristus. Karena itu, mari kita menjalani hidup ini dengan iman, karena kita hidup oleh iman kepadanya. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, sebelum kita mulai hari baru ini, mari kita kembali datang berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Halo Bapa di surga, kami kembali datang bersungkur di hadapan Tuhan, seraya mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkat itu mungkin dalam minggu ini Tuhan kami ada yang berulang tahun. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami semakin Engkau berikan hikmat, dan dengan hikmat itu Tuhan kami dapat hidup dengan iman seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan yang baru saja kami baca. Ajar kami Tuhan untuk lebih beriman kepadamu dan tidak kepada ajaran-ajaran lain. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang berkorban sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih juga Tuhan buat keselamatan yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Terima kasih juga Tuhan kalau pagi hari ini kami mendapatkan keluarga kami dan anggota jemaat kami itu dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan itu bukan karena kepandaian kami dalam menjaga kesehatan, tetapi semata-mata hanya karena karunia Tuhan dan hikmat Tuhan yang membuat kami bisa melakukan hal itu. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menilik kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa menjaga kesehatan kami. Kalau di antara kami Tuhan ada yang memiliki pergumulan dalam hidup, Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pergumulan hidup itu dapat kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami percaya bahwa pergumulan ini tidaklah lebih besar dari kuasa Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami, tapi kami percaya semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada mereka, biarlah mereka dapat menuntun, memimpin rakyat yang ada di Indonesia ini Tuhan, memimpin kami di daerah-daerah Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Pendeta kami di Jemaat Sirot Campagaya, selaku gembala yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami. Berikanlah mereka senantiasa kesehatan Tuhan, biarlah mereka dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, dapat menggembalakan kami, domba-domba kepercayaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pimpin mereka dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, serta pelayanan mereka. Ini doa kami Tuhan. Kami ingin memulai hari ini. Terima kasih kami sudah melandasinya dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar dalam langkah hidup kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.